Quran surah ke-89 Al-Fajr di ayat yang ke-1 ya. Sudah? Sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Tambahkan satu ayat lagi, wal laili idza yasr. Baik, wal fajr, aku bersumpah demi waktu fajar. Di dalam Al-Quran kita temukan ragam sumpah yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak bersumpah pun pasti yang difirmankan sudah penting. Dan sumpah itu ciri penegasan dan kesungguhan. Kalau dikaitkan dengan makhluk ada kesungguhan. Makanya kalau Anda ingin menguatkan sebuah pesan dan menunjukkan Anda serius, pakai sumpah ya. Besok ada ceramah Ustadz Adi di Masjid A. Wah, yang benar sumpah. Nah, dia. Nah, kata sumpah itu kan biasanya untuk menegaskan sebuah makna kan dan menunjukkan kesungguhan. Nah, Allah itu tidak bersumpah pun itu pasti sudah penting apa yang difirmankan. Apalagi kalau disertai dengan sumpah, maka pasti ada yang istimewa di dalamnya. Jadi kalau kita menemukan ayat dalam Al-Quran diawali dengan sumpah, ini menunjukkan pesan yang disampaikan di ayat itu tidak biasa, ada yang sangat penting, berbeda dengan pesan-pesan yang lainnya. Jelas sampai sini? Baik. Wal fajr, ciri sumpah pertama itu kalau ada di awal ayat. Ini secara umum ya. Dibuka dengan huruf waw. Ujung akhir kalimatnya, ujung kalimatnya itu harakatnya kasrah. Sudah? Misal, waw ketemu satu kalimat ujungnya kasrah. Wal fajri wal laili wasyamsi wadduha. Jadi setelah waw ada kalimat ujungnya kasrah. Nah, itu diartikan wawunya sumpah. Qasam namanya, wawil qasam. Kalau sudah dibuka dengan seperti ini, artinya informasi yang disampaikan setelah huruf waw itu penting, tidak biasa. Wal fajr, aku bersumpah demi waktu fajar. Ada beberapa pendapat dari kalangan ulama tentang fajar yang dimaksudkan di ayat ini. Jadi di sini Allah bersumpah dengan 5 hal. Ada 5 sumpah. Aqsamun khamsah, kata para ulama, terdapat 5 sumpah di dalamnya. 1, wal fajar, demi waktu fajar. 2, walayalin 'ashr, dan 10 malam yang istimewa. 3, wasyaf'i, wasyaf'i, demi waktu genap. Kemudian 4, wal watr. 5, wal laili idza yasr. Ada 5 di sini disebutkan, menunjukkan ada 5 yang istimewa. Saking istimewanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah. Baik. 1 fajar. Secara cepat saja. Para ulama setidaknya menyebutkan secara umum ada 2 pemaknaan di kata fajar di sini. Yang pertama yang dimaksudkan setiap waktu fajar. Itu penting. Setiap waktu fajar dalam setiap hari. Jadi ada satu yang istimewa, waktunya di waktu fajar dari sekian perubahan waktu yang kita alami dalam sehari. Kan dari fajar nanti muncul ke pagi, pagi ke siang, siang ke sore, sore ke maghrib, maghrib ke malam kan. Nah, dari perputaran waktu itu di antara sekian banyak waktu, fajar itu istimewa. Karena itu Allah panggil kita untuk bisa menunaikan sholat di waktu fajar. Ya, hakikatnya bukan hanya sholatnya,
ada waktu-waktu yang hanya dalam fajar itu yang nggak ditemukan keistimewaannya di waktu yang lain. Contoh, kita ambil ke ibadah ritual dulu. Salat di waktu fajar ini itu 2 rakaat sunnahnya saja. Sunnahnya, belum masuk ke fardunya. Itu nilainya disebutkan oleh Rasulullah SAW lebih baik daripada dunia dan seisinya. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau Anda mampu menunaikan 2 rakaat fajar, itu yang dimaksud sunnahnya. 2 rakaat, tapi disebutkan kalimat fajarnya. Bukan zuhur, bukan asar, bukan maghrib, bukan isya. Dan dilakukannya sebelum salat fardunya untuk menunjukkan betapa pentingnya itu. Karena kalau orang tahu itu penting, pasti persiapan datang sebelumnya. Ya, Anda tahu di sini akan pengajian kan? Subuh kan? Subuhnya misalnya jam 4.35. Anda menjadikan pengajian itu sebagai hal yang prioritas. Kalau waktunya 4.35, datangnya jam berapa? Ada yang nginap, ada yang itikaf. Karena menjadikan itu penting. Kalau tak penting mungkin diabaikan. Nah, Allah menyatakan fajar itu penting. Jangan tinggal. Bahkan saking pentingnya, ada di antara hamba-hamba Allah yang menyiapkan waktu fajar itu bangun dari sebelumnya sampai warming up dulu. Pemanasan supaya subuhnya itu, fajarnya itu bisa optimal. Bangun dari malam, Pak. Ada yang menjelang fajar itu membiasakan hatinya supaya khusyuk. Sehingga saat sholat di waktu fajar sudah terkoneksi kepada Allah dengan baik. Cara menyiapkannya dengan istighfar. Waktu singkat menjelang fajar itu disebut sahar namanya. Jamaknya disebut ashar. Ada orang-orang yang kalau sudah tiba waktu ini, dia banyak istighfar, 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 istighfar. Supaya hatinya lapang saat fajar tiba, terkoneksi sempurna kepada Allah. Sempurna. Nyambung. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ya. Kalau ingin dikuatkan kesabaran, ingin diberikan rizki sehingga bisa sering infak, ya. Ingin diberikan kemampuan menjalankan segala sesuatu dengan benar, menatap dengan benar, mendengar dengan benar, berjalan secara benar. Itu diantara amalannya, rajin istighfar di waktu sahar menjelang fajar. Dah, ini ijazahnya langsung dari Al-Quran. Surah ketiga Ali Imran di ayat ke-17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 17. Paling kiri sebelah atas tuh. Itu di situ istighfar di waktu sahar itu disamakan dengan 4 amalan tadi. Sabar, khusyuk dalam ibadah, bisa rajin infak dan benar dalam menjalankan aktivitas. Itu di antara latihannya rajin istighfar menjelang fajar. Makanya kalau sudah istighfar, terbuka hatinya, terkoneksi dengan Allah, itu ibadahnya akan lebih enak dibandingkan dengan yang jarang istighfar. Gitu. Alhamdulillah. Ada sifat qanitin di situ. As-sabirina wal qanitina. Sedangkan kita diminta salat itu dengan sifat kunut. Orangnya disebut qanit, jamaknya qanitin. Ada di mana ayatnya? Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Tuh. Kalau mau salat, mau enak salatnya, jangan sekedar salat. Memang betul sudah selesai, ya, menuntaskan kewajiban.